Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Nah, kali ini kita akan bahas lagi nih teman-teman soal tes karakteristik pribadi atau yang biasa dikenal dengan TKP untuk persiapan tes SKD CPNS tahun 2024. Nah, soal-soal di sini tuh soal-soal super hot banget. Kalian bisa cek di part 1 sampai 8 dan kalian bisa latihan soal untuk menguji penalaran kalian. Nah, kali ini kita akan bahas masih sama 6 soal berdasarkan pada 6 kisi-kisi dan juga nanti saya akan berikan waktu 40 detik agar teman-teman terbiasa untuk manajemen waktu dan nanti teman-teman silakan jawab dan sesuaikan dengan jawaban dan analisis yang udah saya sampaikan gitu ya. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda boleh banget juga kalian nanti tulis di kolom komentar. Kita akan mulai soal nomor satu. Soal nomor satu ini berkaitan dengan jejaring kerja. Silakan teman-teman 40 detik dari sekarang. Nah, kita akan mulai bahas soal nomor satu. Kevin sedang mengikuti kegiatan KKN di salah satu desa di kabupaten. Ketika akan melakukan kegiatan sosialisasi program kerja KKN kepada masyarakat, ada usul dari salah satu warga bahwa kegiatan sebaiknya teman-teman KKN ini membantu dalam kegiatan pembangunan jembatan di tempat wisata desa tersebut. Beberapa masyarakat mengusulkan agar bahan-bahan pembangunan sebagian ditanggung oleh teman-teman KKN. Namun, tim KKN Anda menyadari bahwa kegiatan KKN digunakan untuk kegiatan pemberdayaan dan tim Anda itu tidak memiliki biaya jika harus menanggung sebagian pembangunan tersebut. Maka sikap Kevin sebagai ketua tim KKN tersebut adalah A. Menjelaskan dengan baik kepada masyarakat bahwa tujuan KKN adalah kegiatan pemberdayaan. Dan ketiga, sanggupan dalam menanggung biaya tersebut. Ingat teman-teman, kalau jejaring kerja itu jangan sampai menimbulkan konflik baru ya. Jadi tidak boleh menimbulkan konflik baru. Tidak boleh menimbulkan konflik pokoknya ya. Kita harus menjaga hubungan baik dengan rekan kerja, dengan tergantung dengan situasi soal. Berarti kalau ini berarti kita harus melakukan kegiatan di mana harus menjaga hubungan baik antara masyarakat dan juga hubungan solid antar teman-teman KKN karena di sini posisinya adalah yang ditanyakan adalah Kevin dan Kevin itu sebagai ketua tim KKN tersebut. Oke, yang pertama ini menjelaskan ya dengan baik bagus artinya ada upaya kita untuk mengklarifikasi agar kedepannya tidak salah sangka bahwa ternyata KKN tuh bukan berarti menyediakan dana ya teman-teman. Jadi untuk yang A ini bukan poin 5 ya. Kita keep dulu ya. B. Memberikan alternatif untuk membuat dana usaha bersama warga agar bergotong royong mencari dana untuk pembangunan. Bagus juga ya teman-teman, kita keep dulu. Menginisiasi audiensi antara masyarakat dan pengurus desa untuk meminta dukungan dengan mencari sumber dana dari pemerintah desa. Ini juga bagus ya teman-teman, artinya ada solusi yang konkret. Merasa kecewa dengan pandangan warga dan menganggap usulan tersebut sebagai pemerasan. Nah, ini sebaiknya kita memang merasa kecewa pasti, tapi kita harus mencari alternatif solusi. Jadi untuk jawaban ini pasti bukan 5. Berusaha membantu dengan mengajukan proposal kepada beberapa pengusaha sekitar desa. Bagus, ada upaya yang dilakukan oleh kita agar
masyarakat ini berubah mindsetnya bahwa teman-teman KKN itu bukan membantu dalam kegiatan pembangunan ya, tapi itu hanya kegiatan pemberdayaan aja. Nah, kita bisa melihat bahwa sebenarnya untuk pembangunan seperti pembangunan jembatan dan tempat wisata desa itu sebenarnya siapa yang bisa mengakomodir teman-teman? Nah, di sini berarti yang bisa mengakomodir itu adalah anggaran, ya, anggaran desa. Anggaran desa. Nah, alternatif yang paling cocok berarti yang mana teman-teman? Apakah yang B, yang C, atau yang E? Ya, betul banget ya. Jadi poin limanya itu ada di C, teman-teman. Karena di sini ada solusi konkret dan juga win-win solution. Mengikuti, menginisiasi berarti kita menjalin hubungan baik ya dengan masyarakat, audiensi antara masyarakat dan pemerintah desa untuk meminta dukungan dalam mencari sumber dana dari pemerintah desa. Jadi ada upaya kita ini untuk melakukan audiensi antara masyarakat dan pengurus desa agar nanti bisa mendapat dukungan untuk mencari sumber dana dari pemerintah desa karena yang paling utama itu memang ada di tugas pemerintah desa dan tugas kita adalah menjembatani agar menjalin hubungan baik sehingga kita membantu masyarakat dalam hal ini adalah Kevin bersama teman-temannya untuk mendapatkan dana. Itu justru sangat jelas gitu ya karena memang di bawah naungan desa. Nah, kalau yang empat itu A, menjelaskan dengan baik kepada masyarakat. Ini bagus juga teman-teman. Artinya ke depannya agar tidak ada lagi pemahaman dari masyarakat bahwa teman-teman KKN itu harus membangun infrastruktur. Nah, jadi ini akan tidak menimbulkan masalah baru ya teman-teman karena ini menjelaskan dengan sopan atau menjelaskan dengan baik. B, itu poinnya tiga. Jadi yang poin 5 ada di C, yang poin 4 ada di A, yang poin tiganya ada di B, teman-teman. Memberikan alternatif untuk membuat dana usaha bersama warga agar bergotong royong mencari dana untuk pembangunan. Artinya, kita itu harusnya memberikan klarifikasi di awal bahwa teman-teman KKN itu bukan bukan sebagai penyedia dana gitu ya teman-teman ya. Itu harus clear dulu di awal. Sehingga sehingga poin A itu justru nilainya 4, kalau poin B itu 3. Nah, duanya itu ada di E, ada upaya dari kita juga, tapi ini akan membuat konsentrasinya tuh menjadi konsentrasi dari teman-teman KKN tuh menjadi tidak berfokus ke program-program KKN-nya gitu ya, karena harus mengajukan proposal, harus tadi menggaungkan sumber dana dari para pengusaha dan sebagainya. Jadi sebaiknya kita tugasnya menjembatani saja gitu ya antara masyarakat dan pengurus desa. Oke, itu dia teman-teman untuk soal nomor satu, jejaring kerja intinya adalah jangan sampai menimbulkan konflik baru, harus clear di awal agar masalah ini tuh tidak terjadi lagi. Ya, gitu teman-teman. Kita lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2 ini teman-teman soal pelayanan publik. Teman-teman memiliki waktu 40 detik dari sekarang. Baik, teman-teman, kita bisa lihat di sini. Laras baru saja mulai bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan penyedia jasa event organizer. Hari ini ada klien yang menghubungi Laras untuk menanyakan detail
acara yang mereka rencanakan. Namun, Laras tampak kesulitan menjawab beberapa pertanyaan dan memberikan informasi yang tidak lengkap. Klien tersebut menunjukkan ketidakpuasan dan mulai mengeluh dengan cara kerja Laras. Maka sebaiknya Laras, baik teman-teman, Laras ini sebenarnya dia sebagai apa? Sebagai staf administrasi. Dia penyedia layanan IO. Nah, otomatis berkaitan juga ya dengan kalau ada klien yang menanyakan mungkin gimana soal event organizer-nya, layanan apa saja yang bisa diakomodir oleh perusahaan dan sebagainya. Tapi di sini sulit menjawab pertanyaan. Memang Laras ini baru teman-teman ya, baru. Tapi di sisi lain sebagai pelanggan itu nggak mau tahu gitu ya apakah dia pegawai baru atau tidak. Yang diinginkan adalah dapat menerima informasi dengan lengkap dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Itu adalah keinginan dari pelanggan. Kita lihat yang A menjelaskan bahwa Laras baru bergabung di perusahaan dan masih dalam tahap belajar. Nah, ini tidak mau tahu ya teman-teman pelanggan, maka ini pasti bukan nilai A. Nilai 5 pasti bukan. Meminta maaf atas ketidaknyamanan tersebut dan segera mencari informasi yang tepat untuk klien. Bagus ya teman-teman, kita memiliki sifat keramah tamahan sesuai dengan kisi-kisi, lalu kita juga mencari solusinya. Kita keep dulu. Meminta rekan kerja yang lebih berpengalaman untuk mengambil alih komunikasi dengan klien. Bagus juga teman-teman ada solusi yang kita lakukan, tapi sebaiknya kita mampu beradaptasi dengan cepat ya. Walaupun kita pegawai baru, tapi kita tuh harus menguasai, apalagi yang ditanyakan adalah hal-hal umum ya pastinya teman-teman ya. Informasi soal layanan yang kita sediakan. D. Menyatakan bahwa klien seharusnya memahami bahwa setiap orang itu membutuhkan waktu untuk beradaptasi di tempat kerja baru. Tidak mau tahu ya teman-teman kalau di dunia kerja, apalagi di perusahaan, yang diinginkan adalah pelanggan itu mendapatkan informasi dengan lengkap. Meminta klien untuk bersabar sementara Laras menyelesaikan atau mempelajari mengenai detail acara tersebut. Bagus teman-teman, tapi klien itu biasanya ingin mendapatkan informasi secara real time. Oke, kita lihat opsi, ya betul banget. Jadi opsi yang ini, yang B itu poinnya 5 karena menunjukkan sikap keramah tamahan dan solusi yang konkret. Yang kedua, poinnya adalah C, ya. Kenapa? Sebenarnya ini itu karena dalam waktu yang cepat klien ingin mendapatkan informasi, jadi kita bisa meminta tolong dulu kepada teman gitu ya. Yang paling penting adalah mendapatkan informasi dengan cepat para klien tersebut. Yang meminta klien untuk bersabar dan meminta Laras sementara Laras mempelajari. Nah, ini pasti pelayanannya menjadi akan lama ya, teman-teman. Oke, kita lihat dulu lanjutnya. Meminta klien untuk bersabar itu nggak mungkin ya, teman-teman. Yang A itu poinnya 2 menjelaskan bahwa Laras baru bergabung. Dan yang satu itu ada di. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Soal nomor 3 tentang profesionalisme, teman-teman bisa coba latihan 40 detik dari sekarang. Oke, saat sedang dalam perjalanan menuju kantor untuk menghadiri rapat penting, Sarah menemukan bahwa ponselnya tertinggal di rumah. Karena waktu sudah sangat mendesak, Sarah memutuskan untuk meminjam ponsel koleganya yang bernama Lenny untuk menerima dan melakukan beberapa panggilan penting terkait pekerjaan. Namun, tanpa disengaja, ponsel Lenny terjatuh dari tangan Sarah dan layarnya pecah.
Jika Anda adalah Sarah, sikap Anda adalah, nah teman-teman, otomatis kita garis bawahi dulu poin-poin pentingnya. Ini dalam keadaan mendesak, kita itu meminjam ponsel kolega dan juga ternyata layarnya pecah. A. Mengembalikan ponsel tersebut tanpa mengatakan apapun. Nah, ini menunjukkan kita tidak bertanggung jawab ya, teman-teman. B. Mengakui kesalahan kepada Leni dan siap untuk menerima konsekuensinya. Nah, ini bagus juga sebenarnya, tapi tidak proaktif ya. Ini tuh tidak proaktif untuk memberikan solusi karena yang melakukan kesalahan itu adalah kita. C. Menghubungi tukang servis secara diam-diam agar Leni tidak tahu apa yang terjadi. Tidak ya teman-teman. Membawa ponsel tersebut untuk diperbaiki dan mengembalikannya kepada Leni tanpa memberitahu. Tanpa memberitahu bahwa ternyata tuh gangguan gitu ya teman-teman. Gak boleh ya. Bagus juga ada upaya yang dilakukan, tapi di sini dengan tidak memberitahu itu membuat kita tidak menjalankan tugas untuk menggunakan HP dengan sebaik mungkin. Membawa ponsel tersebut untuk diperbaiki dan menjelaskan kejadian sebenarnya kepada Leni. Ya, ini menunjukkan proaktif, bertanggung jawab, dan juga kita penting untuk mencari solusi karena kita sifatnya adalah meminjam handphone tersebut. Jadi poin 5 betul banget ada di E, kemudian ada di B teman-teman, ada di D, yang 3, yang 2 itu ada di C dan yang satu itu ada di A. Ini. Ya, kita lanjut soal nomor 4. Teman-teman, soal nomor 4 ini berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Silahkan teman-teman, saya beri waktu 40 detik dari sekarang. Ya, Pak Sumardi baru saja diangkat menjadi pimpinan baru di Dinas Pertanian. Dalam rapat perdananya, ia menyampaikan harapan agar dinas ini mampu menjadi contoh dalam penerapan program pertanian yang berbasis pada digital. Namun hingga kini belum ada langkah konkret yang dilakukan oleh Pak Sumardi untuk mewujudkan hal tersebut. Sebagai staf senior yang sudah lama bekerja di dinas ini, Andi menyadari pentingnya inisiatif pimpinan dalam perubahan. Namun juga melihat perlunya dorongan dari bawah. Maka sebaiknya sikap Andi adalah, nah teman-teman, jadi Pak Sumardi ini pimpinan baru, tapi dia udah punya planning yang bagus, tapi tidak ada langkah konkret gitu ya. Nah, kita sebagai pegawai senior tuh apa yang harus kita lakukan karena tentunya kita harus memberikan dukungan dari bawah untuk mendorong agar ide-ide dari pimpinan itu dapat terimplementasi dengan baik. A. Menginisiasi proyek percontohan pertanian berbasis digital dengan melibatkan tim lintas sektor dan menawarkan diri untuk memimpin proyek tersebut. Nah, ini bagus ya teman-teman, artinya ada sikap proaktif dan kita mampu menerjemahkan apa yang menjadi keinginan dari Pak Sumardi. Karena sebagai pimpinan itu nggak mungkin bekerja sendiri, dia memerlukan bawahan untuk bisa menyampaikan ide, gagasan, inovasi gitu ya. Nah, ini sama sekali bukan cari muka teman-teman, tapi ini dia bisa menerjemahkan apa yang menjadi keinginan Pak Sumardi untuk mewujudkan visi dan misi dari Dinas Pertanian tersebut. Kita keep dulu untuk jawaban nomor A yang A. Mengajak Pak Sumardi dalam diskusi informal untuk memahami kendala yang mungkin dihadapi dan menawarkan solusi praktis untuk memulai program. Nah, ini bagus juga dia mengajak Pak Sumardi dulu untuk diskusi secara informal, menanyakan apa sih Pak kendala-kendalanya gitu ya. Tapi ini itu inisiatifnya kurang
kurang maksimal gitu ya. Kalau yang B ini udah include yang A gitu ya teman-teman, kita bisa lihat nih. Kalau di sini kan menginisiasi proyek percontohan, jadi langsung kita memberikan ide yang konkret dan kita menginisiasi juga bahwa ini tuh harus bisa berkolaborasi antar lintas sektor. Jadi nggak mungkin di beberapa sektor aja gitu ya teman-teman. Kalau yang C, menyusun proposal yang berisi rencana implementasi pertanian digital serta menyiapkannya untuk dipresentasikan pada staf berikutnya. Nah, kita lihat kalau di sini yang C ini juga bagus teman-teman ya sebenarnya, tapi sebaiknya kita melihat dulu sebenarnya apa sih eh, proyek yang ideal gitu ya untuk dibangun sebagai ini proyek untuk program pertanian berbasis digital. Ingat ya, di sini tadi kan dikatakan dalam soal itu perlu ada dorongan dari bawah. Ini kata kuncinya juga ya. Artinya harus ada bentuk kolaborasinya juga. Jadi bukan hanya melihat dari TI-nya aja, tapi juga dilihat dari gimana caranya dorongan dari bawah. Salah satunya bentuknya itu adalah dalam bentuk kolaborasi. D. Mengabaikan ucapan Pak Sumardi dan terus bekerja sesuai dengan prosedur yang sudah ada sambil menunggu instruksi resmi dari pimpinan. Ini nggak ada inisiatif ya teman-teman ya. Berarti ini bukan 5, udah jelas ini satu. Yang E, mengamati perkembangan tanpa intervensi sambil memastikan agar staf lain tetap fokus pada tugas rutin tanpa terganggu oleh isu perubahan. Nah, jadi di dalam kisi-kisi TIK itu gimana caranya kita mau beralih dari cara kerja yang konvensional ke cara kerja modern dan juga kita harus bisa melihat perubahan itu sebagai sesuatu yang positif. Selain itu, karena soal ini ada kata kuncinya itu perlunya dorongan dari bawah, maka kita pilih opsi yang dimana ini tidak dapat tercapai apabila tidak ada kolaborasi ataupun kerjasama antar lintas sektor. Jadi jawaban yang paling tepat, poin 5-nya ada di A ya teman-teman. Gimana? Kita lanjut ya untuk menjawab soal nomor 5 dan juga soal nomor 6. Soal nomor 5 ini berkaitan dengan sosial budaya. Teman-teman bisa jawab, saya berikan waktu 40 detik dari sekarang. Ya, pertanyaan soal tentang sosial budaya. Farhan, seorang lulusan baru dari sekolah kedinasan, ditugaskan untuk memimpin proyek pengembangan infrastruktur di sebuah desa terpencil. Desa ini sering mengalami masalah air bersih dan juga akses jalan yang sulit. Tugas utama dari Farhan adalah memastikan proyek berjalan lancar, mengatasi hambatan logistik, dan berkoordinasi dengan pemerintah desa serta masyarakat setempat yang memiliki sosial dan budaya yang beragam. Farhan memiliki kewenangan penuh untuk memilih tim yang akan membantunya. Namun, tim yang akan dipilih harus mampu bekerja dengan baik di kondisi medan yang sulit dan masyarakat yang berbeda latar belakang. Maka yang dilakukan oleh Farhan adalah A. Memilih tim yang terdiri dari orang-orang yang secara pribadi dekat dengan Farhan agar tercipta komunikasi yang mudah dan saling percaya. Oh ya teman-teman, ini PR ya. Jadi nanti kita bisa diskusi di kolom komentar untuk soal nomor 5 dan nomor 6. Saya bacakan dulu opsinya. Yang B, memilih anggota tim yang berasal dari daerah sekitar proyek agar lebih mudah beradaptasi dengan masyarakat setempat dan memahami kebutuhan mereka. Yang C, memilih anggota tim berdasarkan kemampuan teknis dan pengalaman mereka dalam proyek-proyek serupa, tanpa memperhatikan faktor kedekatan personal atau latar belakang budaya. D, memilih tim yang terdiri dari kombinasi antara orang-orang yang memiliki kemampuan atau pengalaman teknis
dan mereka yang memahami budaya lokal agar dapat mengatasi tantangan yang bersifat teknis dan sosial. Meminta masukan dari pemerintah desa mengenai siapa yang sebaiknya menjadi anggota tim untuk memastikan tim dapat diterima dengan baik oleh masyarakat setempat. Baik teman-teman, ini soal nomor 5 hots banget. Silahkan tulis di kolom komentar dan berikan alasannya. Kira-kira menurut kalian jawabannya apa? Kita lihat dulu soal nomor 6. Soal nomor 6 juga, ini adalah PR ya teman-teman. Ya, berkaitan dengan anti radikalisme. Kita langsung baca aja. Anda bekerja di sebuah perusahaan di mana salah satu rekan kerja Anda memiliki sifat yang dominan dan cenderung menganggap pendapatnya sebagai yang paling benar dalam setiap diskusi tim, terlepas dari masukan atau ide-ide dari rekan tim lainnya. Dia seringkali menolaknya dan memaksakan pendapatnya sendiri. Maka sikap Anda adalah mendekati rekan kerja tersebut secara pribadi setelah pertemuan tim dan menyampaikan kekhawatiran Anda tentang dinamika diskusi yang mungkin menghambat kerja tim. B. Mengusulkan kepada manajemen untuk menyelenggarakan pelatihan atau workshop tentang komunikasi efektif dan kerja tim untuk seluruh tim. C. Mencoba memahami perspektif dan motivasi dari rekan kerja tersebut dengan mengadakan diskusi personal dan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. D. Mengajak rekan kerja tersebut untuk menjadi mitra dalam sebuah proyek di mana dia bisa merasakan pentingnya mendengarkan ide-ide dari anggota tim lainnya. Yang E. Mengambil inisiatif untuk memimpin diskusi tim dengan memberikan struktur yang jelas dan mendorong partisipasi dari seluruh anggota tim. Kira-kira untuk soal nomor 5, kalian jawabannya apa? Nanti saya juga akan tulis di komentar gitu ya setelah dijawab oleh beberapa teman dulu. Jadi selamat berdiskusi teman-teman. Intinya dalam soal TKP itu adalah kita harus bisa memberikan alasan yang logis pada setiap jawaban dan fokus pada kisi-kisi yang sudah dirilis oleh Kemenpan RB. Jangan lupa untuk terus latihan. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. See you next time. Bye teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.